Di India itu setiap tahunnya ada puluhan ribu kasus pemerkosaan. Karena hal ini, India pun menjadi salah satu negara berbahaya untuk perempuan dan pastinya ini adalah sebuah aib untuk negara itu. Di awal cerita film ini, kita akan melihat kelakuan seorang ayah bernama Joseph yang selalu telat mengantar anaknya ke sekolah, yaitu Nipi. Karena hal ini, Nipi pun harus pandai-pandai memberi alasan agar dia tidak dimarahi oleh guru cantiknya, yaitu Eni. Eni yang kebingungan kenapa Nipi selalu telat, kemudian menyuruh Nipi untuk memanggil ayahnya. Setelah ketemu, Eni pun menasihati Joseph agar dia tidak telat lagi mengantar Nipi. Selain itu, si Eni ini ternyata ada niat lain, ingin ketemu sama Joseph. Dia rupanya suka sama Joseph, namun dia tidak menunjukkan rasa sukanya itu secara berlebihan. Ya, namanya juga cewek, kalian tahu sendirilah, gengsinya tinggi coy. By the way guys, Joseph ini adalah seorang single parent yang mempunyai toko roti cukup terkenal di daerahnya, yaitu daerah bernama Kerala. Dibantu oleh temannya yang mirip kayak Justin Bieber, yaitu Rajendar, dia mengelola toko roti itu yang katanya warisan orang tuanya. Walaupun sibuk mengurus toko roti, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya untuk Nipi. Mereka berdua pun sangat akrab. Saking akrabnya, Nipi enggak memanggil ayah atau bapak sama Joseph, melainkan memanggilnya dengan sebutan baby. Si Joseph pun demikian, karena menurutnya, hal ini bisa lebih mendekatkan dirinya dengan anak tersayangnya itu. Nah, pada suatu hari, Nipi terkena masalah di sekolahnya lantaran dia memukul salah satu temannya. Eni lalu menyuruh Nipi untuk memanggil Joseph dan kemudian menemuinya di pekarangan gereja yang tidak jauh dari sekolah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sekelompok preman yang salah satunya mengambil makanan Nipi. Spontan, Nipi pun langsung ngamuk-ngamuk dan menyuruh preman jelek itu untuk meminta maaf. Namanya juga preman, mana mau disuruh minta maaf. Malahan dia mau menampar Nipi, namun untungnya tangan preman itu langsung ditahan. Kalau kalian pikir yang tahan adalah ayahnya, kalian salah guys. Yang nahan ternyata adalah Eni, sedangkan Joseph sendiri malah ngumpet di belakang Eni. Eni tanpa takut langsung menampar preman itu, dan preman itu bersama anggotanya langsung cabut dari sana. Keesokan harinya, Eni menjemput Nipi di rumahnya karena dia tidak mau Nipi terlambat lagi. Namun tanpa diduga-duga, motor mereka dilanggar oleh anggota preman tadi menggunakan truk. Spontan Joseph pun langsung panik, tapi untungnya mereka berdua tidak kenapa-kenapa. Eni yang tidak terima dengan hal ini, kemudian tanpa sepengetahuan Joseph membuat laporan ke polisi. Sebenarnya apa yang dilakukan Eni sudah benar, namun preman yang mereka hadapi bukan preman sembarangan. Kelompok preman yang diketuai oleh pria bernama Citan ini sangatlah disegani di daerah itu. Bahkan polisi pun berada di bawah kendali mereka, alias polisi adalah daging mereka. Karena hal ini, Joseph bersama Eni kemudian mencabut laporan itu karena dia tidak mau berurusan dengan kelompok preman itu. Nah, saat sedang mencabut laporan, ada seorang polisi yang katanya pernah bertemu dengan Joseph, bahkan dia mengaku pernah latihan kepolisian dengan Joseph. Joseph pun langsung menyangkalnya. Namun anehnya di sini, saat Joseph mau pergi dari sana, tiba-tiba saja polisi itu menyebut nama Vijay Kumar tepat di belakangnya. Joseph kemudian melihat ke belakang, namun si polisi bilang kalau dia memanggil bawahannya. Setelah dari kantor polisi, Joseph dan Eni kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Belum lama sampai di rumah, Joseph dikejutkan dengan kedatangan beberapa preman tadi. Mereka ingin membalas dendam pada Joseph, walaupun Joseph sudah mencabut laporan terhadap mereka. Joseph pun dipukuli tanpa ampun oleh mereka, tidak peduli saat itu sedang hujan deras. Sementara di tempat lain, Eni yang curiga pada Joseph mengketik nama Vijay Kumar di komputernya. Setelah melihat hasilnya, dia pun sangat terkejut karena guys, si Joseph itu ternyata adalah mantan polisi, atau lebih tepatnya, dia adalah mantan wakil komisaris polisi. Ini kemudian langsung pergi ke rumahnya Joseph yang malah balik memukuli para preman tadi. Ternyata Joseph cuma kalah di awal pertarungan aja. Dia dengan ganasnya mengajar satu persatu preman itu sampai para preman itu kabur dari sana.
Setelah rahasianya terbongkar, Joseph kemudian menceritakan pada Annie kejadian 7 tahun yang lalu, di mana saat itu dia masih menjadi polisi. Jadi guys, Joseph atau nama aslinya adalah Vijay Kumar, merupakan wakil komisaris di kota bernama Chennai. Dia sangat lihai dalam mengatasi segala macam kasus, dan yang paling penting, dia adalah polisi jujur. Nah, salah satu kasus yang pernah dihadapinya adalah mengatasi para preman sangar yang ada otaknya mabuk di sebuah kelas sekolah. Kasus ini sebenarnya agak kocak sih, nggak ada ngeri-ngerinya sama sekali. Di sini dia nggak bawa pasukan untuk nangkap mereka. Dia hanya masuk sendirian ke sana dan kemudian memberikan pertanyaan anak SD ke beberapa preman itu. Jika berhasil menjawab, maka Vijay akan pergi meninggalkan mereka. Namun sebaliknya, jika nggak bisa jawab, Vijay akan memukul mereka dengan rotan kayu. Ada 4 orang yang disuruh menjawab pertanyaan itu, namun tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dari keempat pertanyaan itu, ada satu pertanyaan di mana disuruh mengulang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Seharusnya lagu itu cukup gampang kan? Namun si preman dengan kocaknya mengulang lagu itu seperti ini. Uncle, superstar, Diamond Power, ya udah, karena nggak bisa jawab, mereka pun dipukuli sampai badannya merah-merah, dan kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Di sela-sela tugasnya menghadapi para penjahat, dia juga harus menghadapi ibunya yang terus-terusan menjodohkannya. Padahal si Vijay ini nggak suka dijodohkan. Tapi namanya juga orang tua, kalian tahu sendirilah. Satu persatu gadis pun sudah dilihat sama Vijay, namun tidak ada yang kecantol di hatinya. Hingga pada suatu hari, Vijay dan ibunya yang baru pulang dari rumah salah satu gadis melihat sesuatu yang janggal di perempatan lampu merah. Di sini dia melihat sepasang anak kecil yang kaki dan matanya cacat sedang menjual tisu. Vijay lalu menawarkan anak itu untuk sekolah, namun di saat yang bersamaan, bos anak itu tiba-tiba datang ke sana. Dia menyuruh Vijay untuk tidak mempengaruhi anak itu, atau dia akan memukuli Vijay. Belum tahu dia guys, siapa itu Vijay. Vijay yang sudah sangat geram dengan preman itu, langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan kemudian mendatangi preman itu. Ternyata dia nggak sendirian. Di sana ada beberapa temannya yang siap menghadapi Vijay. Layaknya seperti anak muda India pada umumnya, Vijay pun langsung memukuli para preman itu di tengah jalan, tidak peduli lalu lintas sedang ramai-ramainya. Setelah puas memukuli para preman itu, Vijay kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh seorang dokter wanita yang wajahnya mirip kayak mantan saya. Mantan majikan maksudnya, yaitu Mitra. Mitra yang nggak tahu kalau mereka adalah preman, kemudian bertanya kenapa mereka bisa mengalami luka seperti itu. Si preman pun bilang kalau mereka semua baru saja dipukuli sama polisi. Mitra yang nggak tahu akar permasalahannya langsung marah-marah sama si Vijay. Vijay kemudian bilang, kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Ada anak laki-laki berumur 6 tahun. Preman itu sengaja memutuskan sebelah kakinya dan kemudian menyuruhnya untuk menjual tisu. Lalu ada anak perempuan berumur 9 tahun. Preman itu sengaja membutakan mata sebelah kirinya dengan menuangkan cairan logam. Setelah tahu semua itu, Mitra yang sebelumnya sangatlah garang langsung menangis melihat tindakan mulia itu. Selain 2 orang anak itu, Vijay juga berhasil menyelamatkan beberapa anak lain dan dia berjanji akan menyekolahkan mereka. Nah, setelah tahu si Vijay ini adalah polisi baik, Mitra langsung senyum-senyum genit nih guys sama si Vijay. Dia tanpa basa-basi langsung ngajak Vijay untuk ketemuan di suatu tempat. Ya udah, mulai dari saat itu, mereka pun mulai dekat, dan akhirnya mereka pun pacaran. Di sela-sela kebahagiaan karena sudah mempunyai pacar, Vijay harus menghadapi satu kasus yang benar-benar mengubah hidupnya. Jadi guys, ada seorang bapak yang melapor pada Vijay kalau anaknya yang bernama Raji hilang selama 3 hari. Tanpa buang-buang waktu, Vijay bersama anggotanya langsung mendatangi perusahaan teknologi di mana itu adalah tempat kerjanya Raji. Vijay pun mulai mencari jejak Raji di sana.
mulai dari melihat rekaman CCTV, lalu bertanya ke orang-orang sekitar, dan dia juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari Raji. Singkat cerita, melalui rekaman CCTV, Vijay mengetahui kalau Raji telah diculik oleh pengemudi mobil Audi berwarna merah. Dia lalu menyuruh Rajendar yang merupakan polisi dan juga supirnya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Keesokan harinya, Raji ditemukan oleh pengembala kambing di dekat sungai yang cukup jauh dari tempat kerjanya. Parahnya, Raji ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Raji kemudian dibawa ke rumah sakit dan polisi pun langsung diberitahu mengenai penemuan ini. Setelah tahu Raji telah ditemukan, Vijay langsung pergi ke rumah sakit dan betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan Raji yang sudah kritis. Vijay lebih terkejut lagi setelah diberitahu apa yang terjadi pada Raji. Ternyata, gadis ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dia diperkaos dengan kejam terus-menerus selama 3 hari, hingga membuat misfinya menjadi rusak. Yang bikin saya nyesek, guys, setelah diperkosa, si pelaku dengan sadisnya memasukkan besi berkarat ke dalam misfinya. Kok ada ya manusia sekejam itu? Saya aja nggak bisa ngebayanginya. Nah, spontan Vijay pun langsung meneteskan air mata dan dia kemudian coba untuk berbicara dengan Raji. Di sini Raji bilang, "Tolong suruh dokter untuk membunuh saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini." Tak lama setelah mengatakan itu, Raji kemudian meninggal dunia. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menangis, termasuk ayahnya Raji yang langsung berteriak-teriak. Setelah kematian Raji, Vijay menyuruh Rajendar untuk membuat surat perintah penangkapan karena sudah diketahui siapa pelakunya, yaitu pria bernama Aswin. 3 hari kemudian, Vijay datang ke rumah pelaku yang ternyata adalah anak seorang menteri, yaitu Malai. Vijay tanpa takut langsung bertanya di mana Aswin, namun anehnya guys, si Aswin ternyata sudah tidak pulang selama 3 hari. Malai malah menyuruh Vijay untuk mencari anaknya, dan jika sudah ketemu, dia boleh memproses hukum anaknya itu. Saat perjalanan pulang dari sana, Vijay menyuruh Rajendar untuk menghentikan mobil mereka di sebuah jembatan. Di sini Vijay nanya pada Rajendar, apa hukuman yang pantas bagi seorang pemerkaos? Kata Rajendar, "Aku akan memukulinya sampai habis-habisan, Pak. Aku akan menghancurkan wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Dan terakhir aku akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan ini." Vijay kemudian menjawab, "Oh, seperti itu. Coba kau lihat di bawah jembatan ini, ada apa di sana?" Rajendar lalu melihat ke sana dan inilah yang dilihatnya. Jadi guys, tak lama setelah Raji dikubur 3 hari yang lalu, Vijay entah bagaimana berhasil menculik Aswin. Dia lalu memukulinya tanpa henti selama 3 hari, lalu merusak wajahnya dengan besi, kemudian mencincang-cincang terongnya, dan terakhir menggantungnya terbalik di jembatan itu. Intinya guys, Vijay menyiksa Aswin dengan sangat brutal, sama seperti yang dilakukan Aswin pada Raji. Nah, tak lama kemudian, Malai beserta anggotanya datang ke sana, dan dia pun sangat terkejut setelah melihat Aswin telah mati. Dia kemudian lebih terkejut lagi setelah diberitahu kalau terongnya Aswin telah dicincang sebelum dibunuh. Malai lalu bertanya pada Vijay, kira-kira siapa orang yang tega melakukan ini? Kata Vijay, itu bisa siapa saja, Pak. Mungkin masyarakat biasa, mungkin jurnalis yang ada di sini, mungkin juga anggota keluarga Anda sendiri, atau mungkin juga adalah seorang polisi yang bernama Vijay Kumar. Sontak Malai pun hanya bisa terbengong tidak percaya, sementara Vijay pergi dari sana dengan gayanya yang sangat keren. Setelah menyelesaikan kasus yang menyedihkan itu, kita sekarang akan melihat kebahagiaan yang dirasakan Vijay dan juga Mitra. Mereka melangsungkan pernikahan yang amat meriah, disaksikan oleh keluarga dan juga teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap guys, karena 1 tahun kemudian, Mitra melahirkan anak perempuan yang sangat cantik, yaitu Nivi tadi.
Hari-hari mereka pun diselimuti kesenangan dan juga keceriaan karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga yang lengkap. Sayangnya guys, kebahagiaan mereka hanya sesaat saja. Karena 1 tahun kemudian, keluarga Vijay diserang oleh Malai, lalu adiknya yang bernama Ratnam, kemudian polisi korup bernama Karikalan, dan kemudian 2 orang bodyguardnya Malai. Dalam peristiwa penyerangan ini, Vijay harus kehilangan mitra dan juga ibunya. Sementara dia bersama Nivi berhasil selamat sesaat sebelum rumah mereka meledak karena ulah dari anak buah Malai. Sedih ya guys, demi sebuah keadilan, Vijay harus rela kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah peristiwa menyedihkan itu, Vijay langsung berhenti menjadi polisi dan kemudian membawa Nivi ke Kerala ini. Di sini selama 5 tahun dia menyamar sebagai pria bernama Joseph agar dia bisa membesarkan anaknya dengan tenang. Dia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah agar keberadaan dirinya tidak diketahui oleh Malai. Oke, sekarang kita balik lagi ke Eni. Setelah mendengar cerita itu, Eni pun langsung meneteskan air mata karena dia tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah gelap. Selanjutnya, Sin kemudian pindah ke Vijay, di mana dia sedang bertemu dengan ketua para preman yang menyerangnya tadi, yaitu Cita. Di sini, Vijay meminta maaf karena sudah memukul anggotanya, dan dia berharap masalah di antara mereka selesai sampai di sini. Citan memang memaafkannya, namun dia sangat curiga dengan Vijay. Citan lalu menyuruh anggotanya memfoto Vijay agar bisa mencari tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Keesokan harinya, Vijay mengantar Nivi ke bus sekolahnya karena dia bersama teman-temannya akan berangkat tugas luar sekolah. Sebenarnya, Vijay sangat berat untuk melepas anak kesayangannya itu, karena selama ini mereka tidak pernah berpisah. Namun, karena ini berkaitan dengan sekolah, dia pun rela membiarkan Nivi pergi. Nah, baru aja beberapa meter bus itu jalan, Vijay tiba-tiba saja ditelepon oleh seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah Malai. Sontak, Vijay pun langsung terkejut karena dia nggak nyangka Malai bisa menemukannya. Dia kemudian lebih terkejut lagi setelah melihat bus anaknya terjatuh dari jembatan yang ternyata supirnya adalah orang suruhannya Malai. Untungnya guys, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa alias semua anak di bus itu berhasil diselamatkan. Nah, setelah kejadian ini, Vijay tidak punya pilihan lain selain kembali ke Chennai dan kemudian menghabisi orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Orang pertama yang menjadi korban adalah si polisi korup Karikalan yang digantung terbalik di kantornya sendiri. Lalu korban kedua adalah adiknya Malai yaitu Ratnam yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan. Sekarang yang tersisa tinggal Malai dan 2 orang bodyguardnya. 2 bodyguard Malai yang badannya besar-besar dibunuh Vijay dengan cara dipukuli menggunakan besi dan juga kepalanya dihantam ke besi. Sementara si Malai sendiri matinya kurang greget guys. Dia cuma digantung terbalik sama seperti Karikalan tadi. Akibat kejadian pembunuhan ini, warga kota Chennai pun menjadi geger karena yang meninggal itu adalah orang-orang berpengaruh di kota itu. Untuk menenangkan para warga, komisaris polisi yang bernama Cakra kemudian melakukan jumpa pers dengan banyak wartawan. Di sini dia mengatakan kalau dirinya akan menangkap si pembunuh dalam waktu 48 jam. Nah, salah satu wartawan ada yang nanya, "Pak, ada rumor nih yang mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Vijay Kumar." Si Cakra menjawab, "Apa kau sudah gila? Vijay Kumar kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Bagaimana orang yang sudah mati bisa melakukan pembunuhan?" Sontak jawaban itu pun langsung membuat satu ruangan tertawa dan tak lama kemudian jumpa pers itu selesai. Setelah itu, Cakra kemudian kembali ke ruangannya dan tanpa disangka-sangka guys, di sini dia sudah ditunggu sama si Vijay. Kalian pasti bingung kan apa yang sedang terjadi?
Padahal baru aja si Cakra bilang kalau Vijay sudah mati 5 tahun lalu. Jadi guys, Cakra ini adalah polisi jujur sama kayak Vijay. Setelah kematian Mitra dan ibunya 5 tahun lalu, Vijay memberitahu Cakra kalau pembunuh keluarganya adalah Malay beserta 4 antek-anteknya tadi. Nah, karena si Malay ini adalah menteri, jadi sulit yang namanya hukum bisa menyentuh dirinya, alias dia kebal hukum. Biarpun saat itu Malay dan anteknya ditangkap, percuma aja karena ujung-ujungnya mereka akan bebas. Oleh karena itu, Cakra menyuruh Vijay untuk melakukan teknik hantu. Apa itu teknik hantu? Itu merupakan operasi rahasia untuk membunuh penjahat kelas kakap yang seperti saya bilang tadi, yaitu kebal hukum. Vijay Kumar sengaja diberitakan telah meninggal 5 tahun lalu agar dia bisa melakukan operasi ini sekaligus membalas dendam atas kematian istri dan juga ibunya. Selanjutnya, scene kemudian melompat jauh hingga beberapa tahun setelahnya, di mana kita akan melihat keindahan sebuah negara bagian yang sampai sekarang masih menjadi sengketa, yaitu Jammu dan Kashmir. Di sini, Vijay, Nipi, Rajendar, dan Aini yang sekarang sudah berpacaran dengan Vijay hidup dengan tenang di tempat itu. Vijay terpaksa membawa keluarganya ke sana karena dia akan melanjutkan teknik hantu. Scene di film ini kemudian ditutup dengan Vijay yang menerima paket foto dari komisaris mengenai calon korban selanjutnya. Vijay kemudian meminta izin pada Nipi untuk pergi selama 10 hari dan Nipi pun mengizinkannya. Harry, baby.